Ya. Kita lagi di foto, Pak. Gini nih, kalau kita perginya nggak cuman sama calon gubernur, tapi saya pergi dengan seseorang yang sudah melegenda. Siapa yang nggak kenal sama Aduh. Karno, ya Jadi kan? saya kalau di sini nggak dipanggil gubernur, Iya. dipanggil malah Bang Dul. Bang Dul. Tuh kan, dari tadi diteriakinnya Bang Dul, Bang Dul, Bang Dul. Cuman balik lagi, yang namanya Banten ini kan provinsi yang sangat besar ternyata ya. Ternyata yang saya baru lihat sendiri, oh ya juga ya, kalau dilihat di peta memang kelihatannya besar. Ya. Datang langsung memang berasa. Ya. Tapi PR-nya juga banyak. Banyak, sangat banyak. Oke. Yang paling besar adalah mempersiapkan manusia. Itu yang paling susah. Kalau infrastruktur dengan anggaran ada kita bisa jalankan. Jalanan Provinsi Banten mudah-mudahan tinggal 20% lagi. Jalan provinsi loh, kembali lagi jalan provinsi tinggal 20%. Kita punya pantai, punya garis, punya panjang jalan tuh hampir 814 km. Totali. Sudah hampir 80% selesai, tinggal 20% lagi. Dalam waktu 2 tahun harusnya selesai. Oke. Nah, kemudian kita punya garis pantai hampir 517 km. Ini potensi yang besar yang selama ini tapi belum tergarap dengan maksimal. Karena itu dengan konsep tol maritimnya Pak Presiden, Banten ini mendapat perhatian cukup khusus. Oke. Gitu. Mendapatkan kesempatan artinya ya. Banyak kesempatan untuk mendevelop provinsi ini. Nah, mudah-mudahan ini diterima dan bisa disambut oleh masyarakat. Ini mombok ditonton nih semuanya. Saya harap juga yang nonton masyarakat Banten juga Ya. banyak siang hari ini yang nonton. Harapannya apa yang bisa langsung disampaikan nih? Monggo. Ya, tentu dalam pribadi saya berharap masih dikasih kesempatan untuk bisa meneruskan ya perjalanan sebagai pimpinan daerah di Provinsi Banten bersama Pak Mbai. Karena saya anggap kemarin saya hanya kerja 1,5 tahun sebagai gubernur. Ya. Ya, tentu saya merasa masih ada yang bisa saya kerjakan. Nah, jadi sekarang tinggal meneruskan rencana-rencana yang memang sudah terencanakan gitu. Iya. Apalagi ditambah dengan kesempatan Banten mendapat 15 proyek nasional. Nah, ini kan harus dilakukan apa ya? Sinkronisasi antara perencanaan pusat dengan daerah. Nah, misalnya tadi ini tol 84 dan nanti akan ada 6 ruas jalan. Ya. Nah, Pandeglang, Lebak, kalau ini dibuka jalan, ini seperti apa perencanaan? Oke. Itu harus didesain dari sekarang. Jadi nggak bisa tol selesai baru desain. Oh, nggak bisa Nggak bisa. seperti itu. Nggak Harus bisa. mulai jalan semuanya sekarang. Harus, walaupun pembangunannya mungkin 2-3 tahun lagi, tapi perencanaan harus dilakukan sekarang. Yang ada di dalamnya juga harus siap. Harus siap, manusianya harus siap menghadapi Perubahan-perubahan, Betul, kemajuan, angkat derajat yang akan Betul, diangkat walaupun juga. tentu sebagai ruh awal religi itu harus saya pertahankan. Oke. Karena Banten kekuatannya ada di sana. Oke, jadi yang pasti biarpun nanti akan menjadi kota yang modern, Betul. ya kan? Tapi budayanya, sejarahnya tidak akan pernah Tidak akan luntur. pernah tergerus oleh waktu. Kita masih punya satu lagi nih sebenarnya. Yang paling penting, yang kayaknya semua orang akan bertanya-tanya. Ya. Yang ada di depan-depan sana, Pak, akan terjamin nggak kesejahteraannya? Tentu, tapi terjamin kesejahteraan tentu dengan standar yang berbeda-beda. Manusia punya kemampuan yang punya kemampuan juga berbeda-beda. Oke. Tapi usaha kita adalah mensejahterakan masyarakat. Oke. Tapi mengibaratkannya seperti ini, kita nggak pernah nyangka tiap hari umpan dikasih di kolam, tapi ada ikan sapu-sapu yang tidak pernah makan itu, yang dia makan lumut. Nah, itu kan bagian dari kesejahteraan juga. Saya tidak mengibaratkan masyarakat Banten seperti itu, tapi dalam kehidupan itu pasti ada. Kita usaha, tapi kalau juga dia apatis, nunggu, hanya begini saja nggak mau. Ya, Nggak mau kerja saya keras nggak mau lah kerja ya. keras, sulit, susah. Sementara saya selalu meyakini bahwa Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Jadi kita harus berusaha sendiri dulu, baru dapat kesempatan. Kalau selalu diberi cuman begini terus, sulit untuk Lebih bisa banyak berkembang. menuntut daripada selalu Betul. kita bekerja keras berusaha sendiri akan sulit. Ya. Jadi memang tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Pasti akan tercapai walaupun tinggal masalah waktu. Tinggal menunggu waktunya Ya. kapan. Dan kita harus selalu bekerja sama, bekerja keras, jangan gampang putus asa. Kita ketemu lagi ya di Edewit selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih ya Oke, Bapak. makasih ya. Luar biasa Sukses. ini hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, amin. Pasti ada, kalau manfaat pasti ada.